Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus, Engkaulah penghibur dan yang memberikan ketenangan bagi kami, bukan dari dunia ini, tapi dari roh surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur jemaat kudus-Mu pada hari ini kembali lagi datang bersujud di hadapan-Mu. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami rindu selalu berada di hadapan hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus atas jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini di ruangan ini, maupun yang mengikuti dari live streaming dari tempat di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semuanya, karena tidak ada alasan lain lagi untuk kita untuk mampu bersyukur kepada Tuhan selain daripada berkat-Nya yang begitu besar yang telah kita terima. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar terus untuk memahami apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, dan itu akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagi kita semuanya. Melalui firman-Nya kita akan mengerti apa yang Tuhan mau, apa isi hati Tuhan, dan bagaimana kita harus memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia. Kita mulai dari sini dulu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dari kitab Galatia. Jadi manusia itu bisa memilih saat ini dengan bebas apakah mau menerima berkat atau menerima kutuk, ya. Oke, tapi kita sudah memilih, bukan? Dan Tuhan yang memilih untuk kita, yaitu berkat-Nya yang besar. Amin. Mari kita lihat dari Galatia pasal 1. Ya, tadi anak-anak sekolah minggu sudah mengungkapkan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar terus menghafal firman Tuhan. Bukan menghafal berarti hanya sekedar menghafal, tetapi itu akan mengkonfirmasi kepada mereka apa yang Tuhan katakan tentang Injil Kristus yang menyelamatkan mereka juga, anak-anak kita. Amin. Ya, kita baca dari ayatnya yang ke-6. Ya, dari ayatnya yang ke-6 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara,
kalau kita kira-kira bertanya, kenapa ya begitu taat Rasul Paulus itu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Karena tantangan masalah kehidupan, kalau kita bandingkan yang kita alami dengan yang dialami oleh Rasul Paulus itu belum seberapa. Ya kan? Tapi dia tetap sanggup bertahan. Amin. Kenapa ya? Apa rahasianya gitu ya? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tahu rahasianya berarti pasti kita berhasil kan? Iya, berhasil menjawabnya gitu. Ya, berhasil melakukannya. Nah, Tuhan menginginkan supaya hidup kita sepadan dengan Injil Kristus. Ya, amin, amin. Dan Kristus Yesus sudah menyatakan hal itu kepada kita melalui apa yang dilakukannya, di mana dia mengorbankan nyawanya. Ya, mungkin di dunia ini yang berkorban nyawa untuk kita yang langsung ketika ibu kita melahirkan kita ya, bertaruh nyawa ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita hadir ke dunia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu, ya kan? Sudah lebih dulu dia mengorbankan nyawanya. Baik untuk ibu kita yang melahirkan kita, baik untuk kita juga semuanya. Amin. Semua yang percaya. Berarti di situ kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah yang paling tinggi dari semuanya. Pengorbanan. Dan kita sudah menerima yang paling tinggi itu. Si Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan pengorbanan kasih Tuhan yang sempurna itulah yang menjadi jalan kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Ya. Dan itu kita mengerti, kita pahami melalui apa Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan di kitab Roma, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Nah, ini yang Paulus katakan nih. Ya, makanya dia katakan kepada jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, tapi tidak bertumbuh terus di pengetahuan kebenaran itu. Menyimpang nggak perilaku mereka akhirnya? Menyimpang. Ya, jadi kita mesti menyadari bahwa ya kan, Tuhan sudah memberikan jalan hidup kepada kita melalui Injil keselamatan itu. Jalan hidup itu namanya, jalan hidup yang sesungguhnya. Ibarat rel kereta api, ya kan, harus selalu apa? Berdampingan relnya ya. Kalau misalnya salah satu lari misalnya apa? Celaka. Kereta apinya pasti celaka. Ya kan? Sama seperti itu juga kita. Ketika kita sudah percaya kita pasti masuk surga, dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh Injil kasih karunia yang kita dengar, maka perjalanan kelanjutan hidup kita juga harus terkonfirmasi dengan itu, kebenaran itu juga. Amin. Makanya Paulus kuat menghadapi tantangan, persoalan apapun, hinaan, segala apapun masalah, jerih lelah untuk mempertahankan kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanannya. Dia kuat Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Karena apa? Karena dia selalu konsen terus kepada kuasa Allah di dalam Injil itu. Ya. Nah, kita sudah baca kan di Roma pasal 1 dikatakan sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah itu sudah ada pada diri saudara dan saya. Karena ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kekuatan itu akan bekerja terus. Hanya apabila kita terus belajar memahami seperti apa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui kebenaran yang sudah sampai pada kita. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Galatia ini, dia kecewa. Ya kan? Kecewa karena apa? Sayang sekali. Ya kan? Kamu udah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kan begitu kan? Kalian sudah diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk menerima berkatnya dan supaya kalian hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya kan? Kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya kan Paulus katakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging itulah yang menghambat gairah dari orang percaya itu untuk mengenali pengetahuan akan kebenaran selanjutnya. Nah, itu yang harus diterobos. Amin. Diterobos dengan apa? Diterobos dengan pemberitaan kebenaran yang konsisten, pemberitaan yang terus menerus ya disampaikan, mengkonfirmasi bahwa Injil, berita sukacita yang kita peroleh itu ya kan bukan berita palsu dan bukan berita biasa seperti berita yang kita dengar sehari-hari melalui media dan segala macam. Itu berita biasa itu. Kenapa? Karena itu tidak mampu menyelamatkan kita. Amin. Tidak mampu, saudara. Sampai pun saudara misalnya menghabiskan waktu dalam 24 jam, bisa menghabiskan waktu misalnya 5 sampai 10 jam memahami informasi-informasi dari dunia ini, tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Iya kan? Iya. Kalau dapat menyelamatkan manusia, kemajuan teknologi, kenapa tidak bisa menghentikan segala kejahatan yang ada di dunia ini? Tidak bisa, saudara. Ya, hanya Injil Kristus yang bisa menghentikan manusia dari dosa. Amin. Iya, saudara. Nah, maka ya bukan hanya berkaitan dengan keselamatan masuk surga kuasa Injil itu menghentikan manusia dari dosa. Tidak. Di dalam praktik perbuatan sehari-hari pun kekuatan Injil itu yang memampukan setiap orang untuk berhenti tidak melakukan dosa lagi. Amin. Iya, saudara. Ini adalah satu rahasia yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, sayangnya hampir 80-90% mungkin orang beragama Kristen di dunia ini mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Saudara bisa cek. Dan saya juga sudah bertahun-tahun, bukan sudah berpuluh tahun melayani ke berbagai daerah juga, dan berbagai macam orang sudah saya jumpai. Ya, orang beragama Kristen lebih cenderung mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Menurut saudara itu kepintaran atau satu kekurangan? Nah, itu kekurangan itu. Kenapa, saudara? Ya. Karena mereka belum memahami sebenarnya inti daripada Injil Kristus itu apa sebenarnya. Apa intinya? Ya kan? Mereka dengan mudah saja mengatakan percaya pada Yesus, kemudian setelah itu berbuat baik. Nah, ini jemaat Galatia ini seperti itu, saudara. Akhirnya jatuh mereka kepada sistem perbuatan baik yang menurut daging, menurut akal pikiran mereka sendiri, di mana mereka kembali kepada pola-pola hidup lama, yaitu menganut pandangan hukum Taurat, ya kan? Karena hukum Taurat itu menuntut apa? Perbuatan baik. Tapi perbuatan baik bukan berdasarkan yang dihasilkan oleh apa yang dicapai oleh Kristus di atas kayu salib. Karena yang sudah dicapai oleh Kristus di atas kayu salib adalah semuanya sudah selesai. Iya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi karena itu yang harus kita pelajari. Karena itu adalah merupakan natur, ya, sifat asli daripada manusia baru yang sudah sampai pada kita, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang diciptakan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Naturnya itu, sifat aslinya itu adalah hidup yang dihasilkan oleh apa yang dicapai oleh Kristus dari kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Dan tidak akan pernah mati, dan itu adalah kemenangan total terhadap dosa. Amin, saudara-saudara. Itu yang kita pelajari terus, saudara. Jadi ketika kita pun mampu berbuat baik, bukan kita lagi yang melakukannya. Amin. Itu yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan dia katakan di 1 Korintus 15 itu, coba kita lihat 1 Korintus 15, ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10.
Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku yang mana ini? Bukan aku yang lama itu. Itu pasti aku yang baru. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada aku, kepada Paulus apa? Tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia, saudara. Sebaliknya aku yang mana? Aku yang baru. Bagaimana dia sifatnya? Aku telah apa? Bekerja. Bukan hanya bekerja, lebih keras. Luar biasa ya. Daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kasih karunia Tuhan, saudara bukan menjadi pemalas. Salah pengetahuanmu itu. Itu pasti salah. Masih ada yang salah, harus dibetulkan itu. Amin. Ya. Jadi kalau orang percaya, orang kudus masih dikuasai oleh rasa sifat kemalasan, memang dia belum tahu apa-apa. Selain daripada keselamatan aja dia tahu. Meskipun dia jago bekerja keras secara duniawi, itu tidak masuk di dalam konfirmasi kasih karunia Tuhan. Karena tanpa orang percaya pada Tuhan Yesus pun hebat kok kerja keras mereka. Ya. Orang penyembah matahari, dewa matahari juga. Ya. Jangan ditanya, saudara belum tentu mampu mengimbangi kerja keras mereka dan capaian mereka. Ya kan? Mereka bisa membangun berkilau-kilauan di dunia ini. Bisa. Saudara akan terheran-heran melihat kemampuan kerja keras mereka. Tapi pertanyaannya, apa itu terhubung dengan kasih karunia Tuhan? Tidak. Apa itu sia-sia? Ya. Tuhan tidak memperhitungkan itu, saudara. Jadi jangan spirit kerja keras saudara terpisah dari konfirmasi batiniah, manusia batiniah saudara terhadap kasih karunia Tuhan itu sendiri. Harusnya adalah kerja keras saudara semakin meningkat. Kerja keras saudara semakin meningkat karena memang kerinduan saudara ingin mengenal kebenaran itu. Amin. Bukan kerja keras saudara menjauhkan saudara dari Tuhan. Itu kerja keras duniawi namanya itu. Iya kan? Iya, saudara. Lihat Paulus katakan apa? Kasih karunia Allah tidak sia-sia dan bahkan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, katanya. Amin. Apa dia jadi pemalas? Tidak. Saudara, jangan salah. Jangan selalu saudara berpikir kalau dekat-dekat dengan gereja, dekat-dekat dengan kebenaran, pengetahuan kebenaran, saudara akan menjadi terganggu di dalam pekerjaan mencari nafkah kehidupan. Salah itu. Keliru itu. Itu pekerjaan daging itu. Ya kan? Ya. Jangan berpikir orang percaya, kalau kita rajin ke gereja nanti kita nggak bisa lembur. Bahaya itu otakmu itu. Ya kan? Bahaya itu. Itu masih sifat egoisme itu yang mendominasi. Benar saudara-saudara? Iya. Jangan berpikir etos kerja daripada kasih karunia itu adalah murahan. Tidak, saudara. Itu dibayar dengan darah Tuhan yang mahal, yang kudus. Amin. Dan tidak ada yang lebih gigih, yang lebih tangguh daripada kuasa kebangkitan Yesus yang tidak mampu menahan dia ya dari kematian dan kuasa maut itu. Jadi tidak boleh diremehkan, nggak bisa dianggap enteng. Amin. Sekali lagi, jadi saudara-saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, ya. Kembali lagi kita ke Galatia pasal 1 tadi. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Untuk melihat bagaimana saudara tetap bisa terkonfirmasi dengan isi hati Tuhan ketika saudara sedang berjuang dalam hidup ini untuk sesuatu yang saudara pikirkan, ya. Bagaimana saudara melayani Tuhan dengan pantas, lebih pantas lagi. Karena itulah di Galatia tadi kita lihat Paulus kecewa, dia katakan apa? Aku heran bahwa kamu begitu lekas cepat sekali berbalik dari mana? Berbalik daripada Tuhan. Caranya berbalik dari Tuhan bagaimana, saudara? Ya. Ini bukan berbalik secara fisik, tapi ini adalah secara apa? Pengertian, pengetahuan,
dari yang benar menjadi tidak benar. Ya. Nah, dan yang memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini begitu banyak kabar yang bisa mempengaruhi pikiran manusia itu kan. Yang ada aja atau yang ada yang diada-adain, ya. Ada yang diciptakan sendiri, saudara, dan macam-macam. Supaya apa? Supaya manusia itu kelihatan kreatif, tetapi sebenarnya itu adalah hasil daripada pekerjaan daging yang menenggelamkan manusia itu sendiri kepada keinginannya. Nah, karena itu diingatkan oleh Paulus di ayat 7, sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu, malaikat pun yang memberitakan kepada kamu itu pasti salah. Kenapa? Karena bukan malaikat yang Tuhan Yesus pilih untuk memberitakan Injil kasih karunia, tapi Paulus. Amin. Bisa saja Tuhan memakai malaikat, tapi kenyataannya bukan malaikat yang dipilih kan? Makanya dengarkan dia. Ya kan? Kita dengarkan siapa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Ya. Nah, maka Paulus katakan apa? Sekalipun kami atau seorang malaikat yang dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Jadi orang memilih itu, bukan Tuhan yang memilih kutuk kepadanya, tetapi orang itu sendiri. Ya, karena Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia itu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain, pasti ada. Saudara, itu pasti. Kenapa saudara-saudara? Karena ya sudah terlalu banyak orang yang menganggap pemberitaannya itu benar tanpa diteguhkan oleh firman Tuhan sekalipun. Mereka menganggap bahwa itu benar aja selagi menguntungkan. Ya kan saudara? Makanya Paulus katakan saudara, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ini adalah suatu saudara hal yang sentral yang merupakan pusat daripada perhatian kita seharusnya. Masih benar nggak saya mempercayai kebenaran Injil kasih karunia Allah, dan masihkah hidup saya terkonfirmasi untuk mendukung kemajuan dalam pemberitaan Injil itu sendiri? Amin. Ataukah saya sudah mulai lebih egois belakangan ini dan lebih banyak waktu dan hidup saya hanya memikirkan apa yang baik menurut saya? Saudara, kita ini sebagai manusia yang hidup dalam daging, 90% keinginan kita itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, itu perlu kita sadar itu. Jangan kita merasa terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa kita ini melakukan yang baik buat Tuhan. Belum tentu, saudara. Makanya kita terus mengasah. Amin. Seperti pisau, diasah terus. Meskipun awalnya tumpul, lama-lama apa? Iya, tajam. Bapak Ibu Saudara. Makanya kitab Ibrani mengatakan firman Tuhan itu bagaikan apa? Pedang bermata dua. Iya saudara. Membagi. Firman itu membagi. Kan kita terus belajar membagi firman kebenaran dengan tepat, bukan? Supaya apa saudaraku? Supaya kita jangan lebih tertarik mendengarkan cerita dongeng. Dongeng semua itu saudaraku. Iya. Kalau bukan dongeng, pasti Tuhan sudah perhitungkan itu di tahta pengadilan Kristus nanti. Tidak. Paulus sudah katakan, hati-hati karena apa? Nanti hidup kita akan dievaluasi. Betul, kasih karunia itu adalah kita terima dengan cuma-cuma. Tapi tanggung jawab kita terhadap kasih karunia Allah itu akan dievaluasi.
Makanya nanti ada orang percaya yang menerima upahnya sebagai emas, perak, dan batu permata, dihargai banget oleh Tuhan. Amin. Bukan karena kurang kerjaan. Rasul Paulus, saudara-saudaraku, harus sampai nyawa, bertaruh nyawa dia untuk memberitakan Injil. Berapa kali dia ditangkap dan dipenjarakan, saudaraku. Apa dia tidak memikirkan, saudaraku, hal-hal yang membuat enak bagi dirinya? Memikirkan juga dia, tapi dia melatih keinginannya harus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita asah terus, saudaraku. Kita asah terus supaya kita tidak menjadi orang yang egois. 90% saudara-saudaraku, keinginan daging kita itu, saudara-saudaraku, itu memberontak kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita juga bisa apa? Gagal. Iya, saudara. Maka Paulus mengatakan di situ, saudara, satu yang harus kita pikirkan dan harus menjadi pusat perhatian kita, ya, masih teruskah kerinduan saya agar berita Injil Kristus semakin tersiar? Amin. Itu konfirmasinya. Kalau saudara tidak pernah lagi memikirkan tentang hal itu, pasti saudara dan saya sedang mengarah kepada keinginan daging kita sendiri. Dan suatu saat tambah jauh, saudara tidak memperdulikan lagi apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun saudara begitu kelihatan rohani. Ya, saudara. Apakah saudara berpikir orang-orang beragama di dunia ini tidak begitu rohani? Kelihatannya, ya kelihatan begitu rohani. Bagian luar, tampilannya. Dan banyak orang memuji-mujinya. Ya kan, karena pujian itulah dia menjadi begitu bermakna rasanya baginya. Saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, Paulus katakan, kalau ada yang memberitakan berita yang berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh Paulus, pertama-tama adalah apa? Saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan bagaimana pemberitaan tentang kematian Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa menjadi prioritas di dalam diri seorang pengkhotbah. Kalau tidak, saudara, itu sudah Injil yang lain yang disampaikan. Itu pasti Yesus yang lain yang disampaikan. Yesus yang lain. Apa dikatakan Paulus? Terkutuklah dia. Hah, saudara? Saudara mau mengambil bagian di situ? Tentu saja tidak. Jangan, saudara. Kita harus menjadi orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Terus diberkati oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita harus menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan segala berkat surgawi. Itu tadi yang disampaikan anak-anak kita itu. Amin, saudara? Iya. Saudara, kenapa? Karena disitulah damai sejahtera kita. Ya. Kalau ada orang dunia ini mengatakan bahwa dia damai sejahtera, bahagia, semu. Itu semu, saudara-saudaraku. Paulus sudah bilang, apa kebanggaan kalian? Dia katakan di kitab Filipi pasal 3. Dia katakan apa? Aku orang Ibrani asli. Ya, tentang pengetahuan akan hukum Taurat segala macam, ya. Bahasa Ibrani, Elohim, Yeshua HaMashiach segala macam. Semua itu udah tahu dia, saudara-saudaraku. Ya kan? Tapi dia bilang apa? Itu kuanggap sampah. Semuanya. Benar kan? Ya, saudara. Pengetahuan itu dia bilang kuanggap sampah dan kulepaskan semua itu supaya aku bisa masuk kepada pengenalan yang sejati tentang Kristus Yesus. Amin. Ya, saudara. Nah, saat ini Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Yesus mati mengampuni segala dosa, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, memastikan dengan meterai Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, itu adalah kebenaran yang murni menjadi berkat terbesar yang diberikan oleh Tuhan saat ini kepada manusia. Allah mau menghendaki agar semua orang memilikinya. Amin. Bersyukurlah saudara dan saya, karena kita sudah sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan tersebut. Tinggal bagaimana kita menjalaninya, menjalani kehidupan kita yang seturut, yang seimbang atau yang sepadan dengan itu. Coba kita lihat di dalam Galatia, maksud saya di Efesus. Mari kita lihat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Panggilan kita berkaitan dengan hal ini. Ya, ayat Efesus pasal 4. Oke. Ya, Efesus pasal 4
ayat 1 kita baca sampai ayatnya yang ke-6 dulu. Sebab itu, sudah Bapak Ibu? Sebab itu aku menasihatkan kamu, ya, sebab itu sebab apa? Sebab sebelumnya Paulus sudah mengatakan supaya jemaat Efesus ini bertumbuh dan berakar di dalam kasih karunia itu. Amin. Jangan tercabut, supaya bertumbuh dan berakar, ya. Tercabut bukan maksudnya hilang keselamatannya, tidak. Dia tidak punya efek, ya kan? Kehidupan yang baru dalam Kristus tidak bertumbuh di dalam dirinya dan dia tidak punya kontribusi untuk membangun orang lain dalam iman, ya. Nah, itu kalau tercabut maksudnya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan, Paulus penjarakan karena siapa? Karena Tuhan. Supaya nasihatnya apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ya, berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan kita apa? Orang berdosa kan? Tidak. Amin. Panggilan kita adalah orang kudus, supaya berpadanan dengan itu. Amin. Iya, saudara. Jadi bukan main-main. Ini bukan kaleng-kaleng, ya kan? Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat serius. Sekali disematkan, ya, sekali ditempelkan identitas itu pada diri kita, saudaraku, dan itu untuk selama-lamanya harus menjadi identitas kita dan harus terkonfirmasi juga kepada orang lain. Amin. Ya, bukan seperti orang bilang, oh, kalau semua dosa sudah diampuni berarti bebaslah kita berbuat dosa. Kamu yang berpikir demikian. Tuhan tidak memikirkan itu. Amin. Ya, saudara, identitas kita yang baru harus terkonfirmasi juga. Bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu, Dia Maha tahu kan, amin. Kepada orang lain juga, saudaraku. Apa identitas kita? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil menjadi orang kudus, orang benar, amin. Berpadanan dengan panggilan itu, berpadanan. Berpadanan berarti apa? Selaras. Ya, saudaraku. Ya kan? Cocok, begitu ya. Harmonis, seimbang, begitu kan? Enak dipandang, damai sejahtera. Begitu kan? Nah, ayat 2. Karena itu dikatakan apa? Hendaklah kamu kadang-kadang rendah hati. Amin. Selalu rendah hati. Nggak boleh diubah. Selalu rendah hati. Bukan kadang-kadang. Karena Tuhan Yesus bukan kadang-kadang rendah hati. Dia selalu rendah hati. Kita masih kadang-kadang rendah hati. Iya kan, benar nggak saudara? Iya. Dari mana kita tahu? Kita masih gampang tersinggung orangnya. Baper. Iya, perhatikan saudara. Saya belum mengungkapkan semua hal-hal yang bersifat praktis di dalam persekutuan kita ini lebih banyak. Sudah sih. Tapi itu harus menjadi perhatian kita terhadap diri kita. Kita jangan jadi orang baper, saudara. Ya kan, itu pekerjaan daging. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh perasaanmu dan perasaanku. Bukan karena kita berdoa husuk, ya Tuhan, haleluya, 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 100 kali sudah di hadirat Tuhan. Enggak. Tidak ada itu. Itu bukan kebenaran. Ya kan, itu emosionalmu yang kau blow up. Tidak. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan yang kita percayai. Amin. Jangan katakan aku merasa Roh Kudus hadir di sini. Merasa? Emang Roh Kudus dirasa-rasa apa? Ini berkaitan dengan keyakinan saudaraku terhadap kebenaran. Amin. Begitu banyak pendeta berbicara dari depan mimbar seperti itu. Saya merasa bahwa di sini ada hadirat Tuhan. Merasa? Hah? Perasaanmu itu bisa menipu. Tapi kebenaran tidak bisa menipu. Itu stabil. Itu objektif. Dan iman kita harus tunduk patuh kepada kebenaran itu sendiri. Sekalipun perasaan kita tidak mendukung. Amin? Ya. Karena perasaan kita itu terkait dengan alam.
bisa dingin, bisa panas, bisa sakit, saudara-saudaraku. Benar nggak? Iya, kalau udah sakit mau apa? Mau melawan? Tidak bisa. Tunduk kepada pengobatan. Amin. Jangan melawan. Karena ini kita hidup dalam alam tubuh yang seperti ini. Ya kan? Dimana ini semua juga memiliki unsur-unsur penyembuhan melalui alam juga. Makanya kalau kita kedinginan apa? Ya kedinginan ya pakai kaos kaki kalau mau tidur, ya kan? biar badannya apa, hangat kan ya Pak ya? Iya, kan secara logika kita, akal sehat kan sudah tahu kita itu. Nggak usah harus nggak juga harus memiliki hikmat yang dalam terhadap firman Allah supaya tahu kalau kedinginan mau tidur pakai kaos kaki kan, atau pakai selimut. Nggak usah lah, tidak perlu itu, saudara. Ya kan? Tapi untuk hal-hal mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, untuk berpadanan dengan kehendak Tuhan, dikatakan supaya kamu selalu rendah hati. Itu adalah sebuah proses learning. Karena apa? Karena manusia batiniah yang diciptakan ya di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus itu, saudara, perlu asupan gizi. Ya, perlu masuk asupan makanan yang bergizi, makanan rohani, supaya dia bertumbuh menjadi kuat di dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Iya, itu manusia baru yang ada, manusia batiniah yang ada pada kita. Itu tidak bisa kita lihat dari sini. Makanya Paulus katakan apa? Sekalipun secara jasmani kami merosot, karena memang bertambah usia, ya alam membuktikan memang begitu. Kalau kita masih muda dulu, apa sih yang kita takuti soal makanan, soal minuman, atau soal kesehatan kita? Nggak terlalu mikirin kan? Tapi coba kalau sudah berumur 50 tahun, udah mulai memikirkan tentang kesehatan. 60 tahun sudah mulai ada kekhawatiran tentang kesehatan kita. 70 tahun, dan seterusnya. Sumber air serikat. Kan begitu, saudaraku. Iya. Nah itu, bagaimana saudara ketika kita secara fisik, secara merosot bisa mempengaruhi perasaan kita, dan juga bisa mengubah pola berpikir kita. Dan maka jangan heran, saudaraku, ya kan, orang-orang yang tidak melatih pikirannya dengan baik, saudara-saudaraku, awalnya mungkin dia kelihatan di masa sehat dia bisa saja normal saja, tapi sesudah dia misalnya pikun, gejala pikun dan lain sebagainya, kan jadi aneh kan? Loh, kayaknya nggak begitu tadinya bapak ini, kan gitu, saudara-saudaraku. Kenapa? Ya itulah faktor secara alamiah, tidak bisa kita lawan itu. Artinya hanya bisa kita lawan dengan apa? Terus mengubah alam pikiran kita. Makanya Roma 12 ayat 1-2 katakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membuktikan apa yang sempurna dan yang berkenan kepada Tuhan. Transformasi di dalam manusia batiniah itu yang bisa membuat kita tetap bisa stabil menilai segala sesuatu situasi berdasarkan iman kepada Tuhan. Amin. Itu yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Makanya dikatakan di situ, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, selalu rendah hati, saudaraku. Rendah hati itu, saudara-saudaraku, kita tetap mengatakan firman Tuhan yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Ya. Kemudian dikatakan apa? Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saling membantu di antara kita sebagai wujud kasih daripada Tuhan yang sudah ada pada kita. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara apa? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di mana ada ikatan damai sejahtera, saudara-saudaraku? Di mana? Ada di pasar? Di mana? Ada di mana, saudaraku? Ya, ada di pesta, di gedung-gedung segala macam. Di mana ikatan damai sejahtera? Di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya. Kenapa? Karena disitulah kepala bekerja. Amin. Karena disitulah kepala membimbing, disitulah kepala menguatkan semua anggota-anggota tubuh itu dengan nutrisi-nutrisi
ya, vitamin-vitamin surgawi yang dialirkan kepada setiap anggota tubuh supaya bisa berfungsi sebagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang kudus. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita terpisah-pisah, begitu saudaraku, pikiran kita terpisah-pisah, artinya ada kita yang memikirkan tidak lagi dalam konteks kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Saya sudah beberapa kali sampaikan, anggota tubuh kita ini, katakan misalnya, kalau saya misalnya ginjal saya diambil, kemudian dicangkokkan kepada orang lain, saya masih bisa nggak berkontribusi kepada ginjal saya? Nggak bisa, itu sudah ada di tempat lain. Amin? Iya. Makanya kita dipersatukan oleh Kristus dengan dirinya secara permanen. Tidak ada hilang keselamatan. Tidak bisa dipisahkan kita oleh kasih Kristus yang telah menyatukan kita, memeteraikan kita sekali untuk selama-lamanya, supaya kita bisa terus terhubung dengan kepala dan kita bertumbuh di dalam kehendaknya. Itu adalah kebenaran yang pasti, saudaraku, ya. Tapi ada juga kan orang yang diamputasi tangannya misalnya atau kakinya. Apa yang terjadi dengan itu? Tubuhnya masih hidup, tapi apa? Sebagian sudah membusuk. Iya kan? Begitu saudaraku. Atau orang misalnya yang sakit, misalnya sakit stroke, itu kan karena sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya kan, walaupun masih menempel di dalam tubuh itu. Jangan sampai ada orang percaya yang seperti itu, hanya menempel saja di dalam tubuh tapi tidak menerima ya keseimbangan, ya kesehatan, nutrisi dari kepala. Amin saudara, karena pusatnya adalah di mana? Di kepala, iya kan? Nah saudaraku, pusatnya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah pikiran Kristus. Amin. Ini adalah pikiran Kristus yang surgawi, yang rahasia, yang merupakan nutrisi, yang merupakan vitamin, yang merupakan makanan rohani, yang mengkonfirmasi tentang hidup Kristus, hidup kebangkitannya terhadap hidup manusia baru, manusia batinia yang ada pada saudara dan saya. Sehingga itulah yang mengendalikan kita, bukan kuasa daging lagi. Tidak seperti jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka hanya selamat saja, tapi mereka pengetahuannya sangat buruk di dalam kebenaran itu. Apa akibatnya? Perbuatannya pun sangat menjijikkan. Ya, Saudara. Nah karena itu Paulus katakan tadi, supaya hidupmu sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu apa? Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu. Puncak dari pengharapan kita di mana, saudara? Puncak cita-cita pengharapan saudara dan saya di mana? Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Saudara, itu pengharapan yang sia-sia. Ya kan? Kenapa? Walaupun orang sudah bisa sampai ke bulan, saudara-saudaraku, apa dia sudah mencapai tujuan hidupnya? Tidak. Masih nyari juga, kemana lagi mau meneliti? Planet mana lagi? Ya kan? Kalau bumi ini sudah dipenuhi dengan manusia, mereka mau bikin tempat wisata di mana? Di bulan. Ya kan? Setelah itu kemana lagi? Itulah lingkaran setan, saudaraku, berputar-putar di situ saja. Mereka tidak tahu kehendak Tuhan bahwa pengharapan puncak, pengharapan iman yang ada pada kita saat ini, saudaraku, adalah ketika kita nanti bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Di awan-awan, dalam posisi bagaimana? Bukan dalam posisi dengan tubuh yang lemah begini. Sudah dalam posisi tubuh kebangkitan surgawi, tubuh yang baru, yang strong, yang tidak lagi diintervensi oleh sakit penyakit. Amin. Rindu saudara untuk itu? Iya, apalagi kita yang sudah umur begini ya. Boleh nggak kita pakai sekarang itu Tuhan? Belum. Ya kan? Sabarlah. Ya kan? Iya, sabarlah. Menderita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi suatu saat pasti ketemu dengan yang itu. Amin. Karena itu pengharapan kita yang tertinggi, saudaraku. Makanya kita sabar menghadapi kehidupan ini.
Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita janji yang terbaik, dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Amin. Iya, kita bersemangat terus. Spirit kita adalah spirit yang membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan dalam segala apapun. Amin. Nah, karena itu saudaraku, lanjut lagi dikatakan situ, ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Jadi kesatuan kita ini adalah merupakan titik di mana Tuhan, saudara-saudaraku, berkarya ya di dunia ini, di mana kita sebagai anggota tubuhnya, kita merasakan dan kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja membentuk hidup kita sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, kesatuan kita. Kenapa, saudaraku? Karena ya kebenaran itu pasti membawa kesatuan, bukan perpecahan. Amin. Kebenaran itu selalu membawa kesatuan, bukan perpecahan. Dan itulah damai sejahtera kita bersama, bahwa kita sudah satu di dalam tubuh Kristus. Ya, dan hanya di dalam gereja yang sebagai tubuh Kristus, disitulah terdapat pemberitaan Injil yang benar. Ya, dan itu yang kita terus perjuangkan bersama, agar pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan bisa terus disampaikan kepada semua orang. Karena itu, saudaraku, ya, karena itu, ya, berarti kita lihat di situ, di ayat 7 dikatakan, lalu bagaimana? Apa tanggapan kita sekarang? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus yang berbeda-beda. Amin. Berarti kita harus fungsikan. Amin, saudara. Kita harus fungsikan sebagai apa kita di dalam tubuh itu. Kita harus fungsikan diri kita melayani. Amin. Hanya orang yang melayani yang bisa bertumbuh. Ya kan? Karena dengan melayani berarti terhubung dengan kesatuan tubuh itu. Seperti tangan kita ini semua melekat. Ya kan? Telinga, mata, tangan semuanya bergerak melayani tubuh itu. Supaya menjadi ada keseimbangan dan sehat. Karena hanya orang sehat yang lebih lama hidup katanya. Setuju ya? Iya. Bukan berarti kalau sakit, oh ya berarti udah dekat kematiannya. Belum tentu. Tapi secara umum itulah yang dipahami orang. Siapa yang lebih sehat, pasti dia yang lebih lama hidup. Saudaraku, kita ini sudah hidup selama-lamanya di dalam Kristus. Pastinya kita sehat, bukan? Amin. Ya itu, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ya, mari kita mengambil bagian di dalam pelayanan tubuh Kristus ini. Amin. Supaya apa? Supaya kita masing-masing berfungsi di dalam tubuh itu dan memberikan kontribusi hidup Kristus satu dengan yang lain. Kita bisa saling dukung, saling topang, kita bertumbuh bersama, ya. Dan itulah yang menyenangkan kepala, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, semuanya seperti yang Paulus katakan tadi, tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Paulus katakan, sekecil apapun jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Selalu Tuhan perhitungkan dengan segala kebaikannya. Ya, dan ini butuh proses untuk terus memahami dari firman Tuhan agar kita lebih disempurnakan lagi. Seperti apa pengharapan kita itu bekerja untuk melatih kita untuk bersandar kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur berkat surgawilah yang telah Tuhan pilihkan bagi kami melalui Injil kasih karunia Allah yang telah sampai pada kami. Berita sukacita yang surgawi, yang kekal, yang abadi, dan yang terus memimpin hidup kami, memberikan konfirmasi kepada kami melalui pertolongan Roh Kudus. Kami terus dimatangkan ya Tuhan. Kami terus didewasakan ya Bapa. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya manusia batiniah kami akan terus diberikan nutrisi, diberi makanan
diberi asupan gizi daripada firman kebenaran, agar kami sebagai pribadi-pribadi yang telah diselamatkan berfungsi di dalam tubuh Kristus, memberitakan Injil kasih karunia Allah dengan penuh keberanian kepada semua orang, agar menjadi sumber berkat bagi mereka dan damai sejahtera bagi hidup banyak orang, karena Allah menghendakinya demikian. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Diberkati semua jemaat Tuhan yang hadir di ruangan ini, dan juga yang mengikuti live streaming dari rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.